Bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi. Begitulah agaknya terkejutnya kita. Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua. Dosa belum sempat meminta maaf. Silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh. Pakai pengawet nangisnya. Tapi kita tak pernah sadar itu. Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin. Kita menganggap kita ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing. Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Dan berapa kali makanan dia belikan hanya untuk susu, hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas. Dan dia tidak pernah minta balas itu. Oleh sebab itu siapa yang mengingatkan? Abdul Somad diberikan judul berat ini. Judul yang paling berat ceramah tentang orang tua, tentang ibu, tentang ayah. Jarang saya mau menerima judul-judul pengajian. Ini pun dikasih tahu setelah sampai di sini. Maka saya belok-belokkan dikit. Ini air mata udah mau menetes, belokkan. Nanti kalau saya nangis di sini, siapa yang ceramah kalau saya nangis? Oleh sebab itu maka yang orang tua yang masih ada beruntung dan bertua, bawakan dia rumah makan. Ada sahabat saya namanya Ustadz Lukman di Pontianak, bukan Kuntilanak. Mereka punya program namanya Bawa Ibu ke Rumah Makan. Keren nama programnya. Bawa orang tua ke rumah makan. Nanti hari libur adik-adik anak-anakku sekalian libur, bawa ayah, bawa ibu ke rumah makan. Ketika Ustadz Lukman cerita itu ke saya, Ustadz Somad, kita punya program baru nih. Apa nama programnya Ustadz? Bawa ibu ke rumah makan. Alhamdulillah Ustadz Lukman, seluruh rumah makan di Pekanbaru tempat tinggal saya itu semua sudah saya bawa almarhumah saya. Saya bawa sup tunjang, saya bawa rendang, saya bawa goreng ayam, saya bawa goreng puyuh, saya bawa. Cuman ada rumah makan ular sawah itu yang tak saya bawa sih kan. Lain dari itu sudah saya bawa. Tak ada penyesalan dalam hati, senangkan hatinya. Apa pakaian yang dia suka. Orang tua itu tidak minta yang besar, asal ada. Pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah, ini tadi ada nampak sedikit tanda terkenang. Kalau banyak makan sendiri. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya, pada saat itulah rahmat Allah terbuka. Pada saat itulah ridha Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagiakan. Ini ada juga ini anak-anak yang sudah sukses ini, papa, mama sudah meninggal, papa jangan risau, silakan terbang ke Yogyakarta, ada adik di sana. Silakan terbang ke Surabaya, ada kakak di sana. Silakan terbang ke Kuala Lumpur, ada keluarga di sana. Jangan hiraukan. Kata bapaknya, kalian terbangku saja kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia, marah dia, ngamuk dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang. Padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita. Kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustadz, masih ada keluarga. Ada keluarga. Al-khalah bimasabatil saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ibu. Sambung lagi silaturahim, buat dia senang, buat dia bahagia. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim.
Saya ceramah di satu kota. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya. Gak mungkin saya tanya, Pak, ini hasil dari apa? Saya tengok. Kawan-kawan saya yang ikut di situ seperti ngelihat kucing semua. Besar, mantap. Setelah duduk, makan, habis makan, minum, habis itu Sohibul Bait yang punya rumah bercerita, Ustadz Abdul Somad. Iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu. Pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini. Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya Mak? Nggak ada. Mana rantainya Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi, tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih. Supaya melihat secara nyata, kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa? Yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia, dia sudah apa boleh buat? Kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa Bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa Mama megang tanah? Udah tua aja pun jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya Bu, sabar ya. Ibu salah tanya Bu. Kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya, mana? Mana? Saya mau datang. Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Tak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman
sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu? Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Diambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li abik, punya bapak. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapak. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia Pak Ustadz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru? Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik pasti sayang. Karena bunyi kalimatnya, sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah didik. Disangka sayang itu dengan ngasih motor, disangka sayang itu dengan ngasih gadget, disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan. Belum tentu sayang. Dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya. Kuliahnya di Jogja, cerita dia. Dulu saya kuliah di Jogja, Ustadz Abdul Somad, insinyur. Terus teman kami sakit di kos-kosan. Kami bingung mau nelpon siapa. Akhirnya datang mobil mewah, parkir polisi, tentara, ramai. Barulah kami tahu rupanya dia anak menteri. Jadi sayang orang tua itu bukan mesti dibelikannya apartemen, dibelikannya mobil, belum tentu. Boleh jadi itu justru menjerumuskan anak. Diberikan apartemen, diberikan mobil mewah, habis 2 bulan kena virus HIV AIDS. Tapi kalau dibuatnya kita jauh, saya yakin adik-adik kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di tengah kesendirian, belum makan, uang kos belum bayar, transfer macet, datang setan berbisik, hei sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang. Bukan, orang tuamu bukan tidak sayang, dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri. Maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu, tiba-tiba datang bisikan, pergilah cari jembatan, terjunlah. Maka saat itu katakan dalam hatimu, lawan, setan. Orang tuaku sayang kepadaku, dia hanya ingin supaya aku mandiri. Ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak, sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai. Baru mau mengikat tali sepatu, udah diikatkan. Baru mau makan, sudah disuapkan. Akhirnya anak
tidak punya keberanian untuk hidup. Harta dia punya, uang dia punya, materi dia ada, satu yang dia tidak punya, tidak ada mental. Tapi anak-anak, adik-adik Universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup. Betul? Yang di hadapan saya, siapa yang tidak punya keberanian hidup? Ini yang jam 5:30 masih belum hidup lagi. Ada ini tidak punya keberanian untuk hidup, hidupnya terlambat. Tapi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan punya keberanian untuk hidup. Bahkan mungkin dia lebih dulu hidup daripada saya. Lebih dulu bangun dia tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tengok jam. Oh, rupanya masih jam 1. Tidur lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka my life, my adventure. Hidup saya adalah petualangan saya. Ini yang mau kita harapkan, berani menghadapi tantangan. Ada orang yang menganggap hidup ini ya simpel-simpel aja lah Pak Ustadz. Tapi ada orang ingin hidup ini penuh dengan perjuangan. Sama seperti makanan. Ada orang simpel aja, nasi, kecap, telur rebus, dah cukup. Tapi ada orang mau ada goreng ayamnya, ada rendangnya, ada supnya, ada tom yamnya, ada lengkap semua. Begitu juga hidup ini. Ada orang yang simpel aja, ambil goreng ikan, makan. Tapi ada satu lagi enggak, pergi naik mobil sampai ke tepi hutan, naik motor, habis itu nyewa speedboat sampai di tengah laut memancing. Ujung-ujungnya ikan juga. Yang dia nikmati bukan ikannya, tapi yang dia nikmati adalah proses untuk mendapatkan ikannya. Paham? Itu enaknya ngomong sama mahasiswa. Coba kalau yang masyarakat biasa, kita udah capek cerita, selesai ada pertanyaan, Ustadz maksudnya tadi apa ya? Aduh, capek gitu. Saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah.